Ini adalah ranjau yang ditanam Jokowi kepada Pak Prabowo supaya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Disaring apa kan? Kayaknya concern Pak Amin lagi-lagi kan supaya Prabowo lepas dari Jokowi kan. Awasi Teddy, udah jelas itu. Kasian kali loh tua bangka satu ini ya. Dari muda sampai tua terus jadi gelandangan politik ya, mengkhianati si A, si B, si C ya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi, nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kompunya, saya khawatir suul khatimah nanti. Saya sebagai Menteri HAM meminta Amin Rais minta maaf atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang seseorang yang bermodal jenggot panjang yang mengaku sebagai guru ngajinya Prabowo. Keren kali kau. Tetapi nggak jelas teman-teman ya, ini guru ngaji Prabowo belajar baca huruf Arab ya kan, semacam turutan ya kan, Iqra ataukah Ummi gitu kan. Ya saya tidak paham ya, ataukah guru ngaji Prabowo dalam belajar kitab-kitab yang tingkat tinggi ya, misalnya hikam gitu ya dan lain-lain. Ya, saya nggak tahu ya kan, yang jelas dia berpesan kepada Prabowo agar Prabowo mengawasi Teddy dengan sok-sokan. Prabowo awasi Teddy. Ini sebetulnya guru ngaji apa guru BP gitu ya. Kok nyuruh-nyuruh Prabowo ngawasi Teddy. Dari sini jelas teman-teman ya, ini orang yang mengaku guru ngajinya Prabowo ini adalah guru ngaji Prabowo belajar baca huruf Arab gitu loh. Jadi guru tingkat SD lah ya, atau tingkat TK lah. Bukan guru ngaji tingkat belajar kitab gitu loh, macam hikam, semacam mantek gitu, enggak. Soalnya kelihatan sekali gitu loh ya, masih macam kayak anak lulusan SD. Modal jenggot doa panjang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Awasi Teddy, udah jelas itu. Amin Rais membuat heboh belakangan ini. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Amin Rais menyebut keakraban Presiden Prabowo dan Seskap Teddy yang dinilai sudah di luar kelaziman. Amin meminta Presiden Prabowo menjauhkan Seskap Teddy dari lingkup istana. Agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Ini adalah ranjau yang ditanam Jokowi kepada Pak Prabowo supaya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Disaring apa kan? Kayaknya concern Pak Amin lagi-lagi kan supaya Prabowo lepas dari Jokowi kan, itu sebenarnya concern. Mesin paling sortirnya itu ya Teddy ini kan gitu. Merasa asing dengan Pak Prabowo hari ini? Kalau dia ngomong nggak asing, tapi nengok tindakannya asing. Kepada Pak Prabowo ya kembalilah ke jati diri yang dulu. Ya cita-cita yang dulu kembalilah seperti itu. Ya, jadi artinya punya semangat ingin memperbaiki bangsa, mengajak semua orang untuk ikut membangun gitu kan. Nah, kembali kepada semangat yang dulu, itu satu. Harusnya. Jadi harusnya carinya orang-orang yang bisa membantu beliau bagaimana cita-citanya bisa teraplikasi di dalam implementasi dalam kenyataan sehingga tidak omong-omong lagi. Itu saja.
Awasi Teddy. Sebentar ya, Pak berjenggot panjang ya, karena saya tidak tahu Bapak ini bernama siapa, ya kan? Saya tanya nih, awasi Teddy, Anda ini guru ngaji apa guru BP? Kok bisa-bisanya gitu loh, nyuruh Prabowo itu mengawasi Teddy. Kedua, emang Anda ini siapa? Kok nyuruh-nyuruh presiden gitu loh. Oh, saya guru ngajinya. Guru ngaji apa? Belajar baca huruf Arab macam anak TK gitu. Lanjut Iya toh? Iya, nggak usah dikomentari panjang-panjang orang macam kayak gini. Lanjut. Letkol Teddy Indrawijaya itu seorang gay. Tuduhan soal orientasi seksual Teddy ini lagi rame dibahas di media sosial belakangan ini. Gara-garanya netizen nemuin cuitan lama akun Twitter @antony_usernesto. Pemilik akun itu diduga kenal deket sama Teddy. Nah, beberapa tweet akun itu dari tahun 2013 dianggap eksplisit mengarah soal orientasi seksual Teddy yang seorang gay. Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng, @Teddy Dawi, tweet akun itu. Selamat pagi Bung @Teddy Dawi yang pacarnya juga ganteng, tweetnya yang lain. HBD Bung @Teddy Dawi semoga menemukan pasangan hidup yang benar-benar sebenar-benarnya wanita, tweet lainnya. Tweet-tweet akun @antony_usernesto ini dianggap sebagai bukti soal orientasi seksual Teddy karena akun @Teddy Dawi yang dimention itu disebut-sebut milik Teddy. Terbukti dari foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Teddy. Teman saya ini @Teddy Dawi masuk gultor, ngeri, caption foto itu. Tuduhan lain soal orientasi seksual Teddy ketika beredar video pertemuan Teddy dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait. Dalam video itu Teddy terlihat merangkul lengan Marwarar sambil tertawa santai. Dalam video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet atau Seskap juga bagian dari tuduhan itu. Dalam narasi yang beredar, Teddy diangkat sebagai Seskap karena hubungan personal Teddy dengan Presiden Prabowo. Teddy dianggap sebagai pasangannya Presiden Prabowo. Bahkan muncul julukan-julukan nyinyir tentang Teddy. Mulai dari Ibu Teddy, Ibunda Teddy, sampai Ibu Negara. Apalagi beredar narasi bahwa pengesahan RUU TNI bagian dari cara untuk memuluskan Teddy sebagai Seskap. Karena itu nggak heran ditemui coretan di jalan yang bertuliskan Prabowo Love Teddy waktu demonstrasi penolakan RUU TNI kemarin. Pertanyaannya, apa benar Teddy seorang gay? Kayak jelas. Ya Allah. Nah, gitu. Apakah karena alasan ini si Mbah Sengkuni itu langsung menuduh bahwa Teddy itu belok, misalnya seperti itu, ya kan? Atau Prabowo itu pacaran dengan Teddy, kan nggak bisa dengan pernyataan seperti ini, kecuali Anda memang memiliki bukti, ya kan? Kalau macam ini bukan bukti, iya toh? Oke lah, anggap saja ini bagian dari bukti permulaan, ya kan? Tapi kan harus diselidiki dulu sebelum ada sebelum bisa dibuktikan, ya kan? Semua itu baru dugaan, dan kalau Anda menuduh, ya kan, yang seharusnya menduga Anda menuduh itu berarti Anda memfitnah atau minimal Anda itu masuk kategori pencemaran nama baik gitu loh, ya kan? Wanita ini malah lebih berani dari Mbah Sengkuni, terbongkar siapa Mayor Teddy yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Itu tadi bacotan orang. Gitu loh, nggak ada bukti di sini, jadi jangan sok-sok nuduh ya. Nah, coba kita dengerin nih nasihat seorang ustadz muda, kalau nggak salah bernama Buya Ar-Razi gitu ya, kepada orang-orang yang sudah sepuh ya. Salah satunya ya kepada Mbah Sengkuni ya. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Ini dia. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi, nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kompunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah, Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang. Dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini. Ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya. Semoga Bapak tambah rajin salawat. Biarin dia mau su'ul khotimah, ya kan? Biarin dia, ya kan? Orang kan harusnya kan husnudon, ini su'uzon aja bawaannya, nggak masalah. Dia nggak husnul khotimah, nggak apa-apa, memang itu harapan rakyat Indonesia. Dia su'ul khotimah, ya kok enak gitu loh.
suka memfitnah, suka mencaci, suka memaki, suka menghina, suka memfitnah, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Kayaknya kita nggak redo gitu loh, tapi biarlah orang-orang seperti itu ya berakhir dengan su'ul khotimah gitu loh. Jadi biarin aja, Tat, nggak usah dinasihatin ya kan. Lanjut. Nah, saya melihat ini Pak Teddy ini hanya bulat terus ya. Sampai-sampai yang menentukan tamu siapa, menteri mana, jenderal mana yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini ya. Kan dia dikemplang oleh Letnan Jenderal dari Kopassus itu. Kasihan kali loh tua bangka satu ini ya. Dari muda sampai tua terus jadi gelandangan politik ya. Mengkhianati si A, si B, si C ya. Ya maklum lah ya. Sengkuni. Sukanya berbohong ya. Suka membuat kegaduhan dengan menebar berita hoax ataupun fitnahan. Untuk apa? Untuk membuat gaduh ya. Tua bangka ya, Amin Rais, kamu ingat nggak pernah janji jalan kaki Jakarta Jogja PP kalau Pak Jokowi menang? Udah lu lakuin belum sih tua bangka, ha? Aduh, nggak ada capek-capeknya lo buat gaduh ya. Terus untuk berita yang tersebar tentang Teddy katanya ditempeleng oleh Danjen Kopassus ya, Puspen TNI, dan dari Kopassusnya sendiri sudah membuat klarifikasi bahwa itu adalah berita hoax. Dan Jen Kopassus pun sudah bertemu dengan Sesyor Teddy. Kok masih digembar-gembor kan sih? Kasihan, ingat umur, bertobatlah ya. Udah bau tanah ya. Jangan suka fitnah-fitnah ya. Nanti matinya nggak enak loh ya, Amin Rais. Udah tua, bangka lagi ya. Udahlah, hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita bohong dari kaum-kaum mereka yang ingin merusak Indonesia. NKRI harga mati. Udahlah, pokoknya ini orang harus segera dipenjara ya, Pak Polisi ya. Tapi repot ya, ini delik aduan gitu loh. Kalau misalnya Teddy Prabowo tidak melaporkan, ya nggak bisa diproses ini Mbak Sengkuni. Kan celakanya di situ. Dan pasti Teddy dan juga Prabowo pasti dia berpikir lah ya kan, kalau ngelaporin ini kan sama saja menurunkan derajat gitu loh. Tapi rakyat enek gitu loh, ya kan? Enek dengan tingkah pola mereka ini. Kalau nggak ada delik, nggak ada laporan, ya kan? Ya mereka ini akan terus begini. Iya, nggak tahu bingung juga saya ini. Lanjut. Pigai menyebut dalam kajian hak asasi manusia, pernyataan Amin Rais mengandung unsur inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi, inhuman degrading, atau merendahkan martabat seseorang, serta verbal tortur atau kekerasan verbal. Pigai meminta Amin Rais untuk mencabut ucapannya dan meminta maaf. Namun Pigai memastikan negara tidak bisa penjarakan rakyatnya kecuali Teddy ingin membuat laporan atas nama pribadi. Saya sebagai Menteri HAM meminta Amin Rais minta maaf. Atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok. Tidak bermartabat itu. Serangan yang mengarahkan langsung kepada individu itu tidak bermartabat. Kalau mau kritik kinerja aja, nggak apa-apa. Nah ini bener nih ya, menteri yang satu ini baru muncul nih ya, sejak diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM nggak tahu saya apa saja yang dilakukan oleh menteri yang satu ini. Yang jelas apa yang disampaikan oleh menteri barusan kepada Mbak Sengkuni itu benar ya, Mbak Sengkuni harus meminta maaf, tetapi bukan itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah Mbak Sengkuni diproses secara hukum. Ya kan? Nah karena ini delik aduan, maka rakyat Indonesia berharap Teddy dan juga Prabowo melapor. Ya toh? Iya. Atau mungkin ada ahli hukum yang bisa mencari ya celahnya ini, bahwa ini tidak hanya delik aduan ini delik umum ya kan. Jadi yang melaporkan boleh siapa saja misalnya.
Iya, jadi nggak menunggu presiden dan Teddy yang melaporkan. Soalnya kalau menunggu mereka berdua melaporkan, kayaknya nggak bakal dilaporin deh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.